Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, anak-anakku kelas 2A, 2B, 2C, dan 2D. Apa kabar kalian semua? Bisa harap kalian semua baik-baik saja ya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu, Kak, agar ilmu yang diberikan oleh Allah itu bermanfaat untuk kalian. Ya, angkat tangannya, kita berdoa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan tinggilah kecerdasanku. Ya, sekarang kita berjumpa lagi dengan Miss Indri di pembelajaran tema. Tema keberapa, Kak? Tema kedua, yang kedua, subtema 3. Subtema 3 yang berjudul bermain di lingkungan sekolah. Ya, kita bertemu lagi dengan pembelajaran kelima ya, Kak. Pembelajaran kelima yaitu PKN. Ya, di sini judulnya apa, Kak? Pembelajaran kelima, tata tertib saat upacara bendera sekolah. Apa saja sih tata tertibnya? Kalian tahu ya, apa saja yang harus kalian taati? Yaitu 1, berpakaian rapi. Harus berpakaian rapi ya, Kak. Harus pakai topi, dasi, harus pakai gesper yang sudah Miss ajarkan sebelumnya. Lalu yang kedua, memakai uniform lengkap atau menggunakan seragam lengkap. Yang ketiga, berdiri rapi dalam barisan. Harus rapi, tegap, tidak boleh bercanda, tidak boleh berbicara saat upacara dimulai. Yang keempat, tidak ribut. Ya, ini juga tidak boleh ya. Lalu yang kelima, datang tepat waktu. Harus datang tepat waktu. 6:30 harus sudah ada di sekolah. Karena upacara akan dimulai jam 7 pas. Jika kalian telat nanti tidak bisa ikut upacara. Lalu yang keenam, mendengarkan dengan hikmat nasihat pembina upacara. Kalian harus mendengarkan seperti contoh yang di bawah ini nih, yang kedua. Harus mendengarkan dengan hikmat, tidak boleh bicara, tidak boleh bercanda. Apa yang disampaikan oleh pembina upacara itu harus diserap dengan baik. Yang ketujuh, tertib mengikuti upacara mulai awal sampai akhir. Jadi harus tertib, tidak boleh goyah ya, Kak. Iya, harus semangat juga karena kita melakukan upacara bendera itu setiap hari Senin saja, seminggu sekali. Ya, karena keadaannya seperti ini, jadi kita tidak bisa masuk sekolah ya, Kak. Kalian juga pasti kangen ya untuk melakukan upacara bendera. Semoga aja secepatnya kita akan ke sekolah lagi ya, Kak. Kita lanjut. Bahasa Indonesia. Di sini 5 pertanyaan tentang cerita yang sudah kalian baca pada halaman 80. Ya, buka halaman 80, Kak. Di situ ada adik Simba. Apa sih adik Simba? Kalian tahu tidak adik Simba itu apa? Adik Simba adalah kepanjangan dari apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya, di sini seperti contoh yang ada pada halaman 80. Itu ya, pertanyaan tersebut itu dibuat dari cerita yang ada di atas yang mengamati benda-benda sekolah. Ya, contohnya adik Simba itu 1, apa? Apa tugas yang diberikan ibu guru kepada Lani dan teman-temannya? Nanti dijawab di rumah ya. Lalu 2, di mana mereka melakukan pengamatan? Ketiga, siapa saja yang bertugas mengamati benda-benda di sekolah? Yang keempat, mengapa mereka mencatat benda-benda tersebut? Yang kelima, bagaimana cara mereka membuat laporan pengamatan? Ya, itu adik Simba ya, Kak. Adik Simba itu kepanjangan dari apa, lalu di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kita lanjut. Masih lanjutannya tadi ya, Kak, bahasa Indonesia, mengamati benda-benda di sekolah. Ya, mengamati benda-benda di sekolah, ada apa saja sih yang di sekolah tersebut? Di sini dari cerita yang halaman 80 itu, benda-benda yang ada di sekolah tersebut ada global. Global ciri-cirinya seperti apa? 1, bola dunia untuk menunjukkan bentuk bumi. 2, terdapat lintang dan bujur saat mencari suatu lokasi. 3, digunakan untuk menunjukkan lokasi suatu tempat dan berhubungan dengan tempat. Kita lanjut ya.
Lalu ada apa lagi? Di cerita halaman 80. Ya, ada jam dinding. Ada jam dinding, ciri-ciri jam dinding apa aja sih, Kak? Ya, di sini Miss kasih tahu ya. 1. Berfungsi untuk mengetahui waktu yang digantung di dinding. 2. Besarnya lebih besar daripada jam tangan. 3. Bentuknya bulat dan besar. Di dalamnya terdapat jarum dan angka. Kemudian lanjut lagi. Ada meja. Meja, ciri-ciri meja apa saja? Ya, di sini A. Mempunyai 4 sisi. B. Mempunyai 4 sudut. Benar ya, ada 4 sudut. 1, 2, 3, 4. Lalu C. Mempunyai 4 kaki agar dapat berdiri tegak. D. Menggunakan untuk menulis, membaca, dan lain-lain. E. Terbuat dari kayu atau besi atau rotan dan lain-lain. F. Bermacam-macam bentuk dan warnanya. Kemudian ada apa lagi? Ada kursi. Kursi ciri-cirinya apa saja? 1. Kursi memiliki 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. 2. Kursi memiliki 2 bagian, kaki dudukan, dan dapat disertai dengan sandaran. Lanjut ya ke pembelajaran ke-6, Kak. Ada PKN di sini. Manfaat tata tertib di sekolah. Ya, manfaat tata tertib di sekolah apa saja sih? Ya, di sini melatih siswa bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Harus disiplin dan bertanggung jawab untuk tugas-tugasnya, bertanggung jawab juga untuk kebersihan lingkungan kalian ya, lingkungan di sekolah. Harus membuang sampah di tempatnya. Lalu mengingatkan tugas sebagai pelajar. Lalu menjaga kenyamanan lingkungan sekolah, tidak perlu berantem atau berebutan buku atau yang lainnya. Lalu menghilangkan pertikaian sosial di antara siswa. Ya, jadi harus rukun ya, sesama teman, kakak kelas, ya adik kelas juga. Lalu menjaga nama baik sekolah. Kita harus menjaga nama baik sekolah kita ya, Kak. Lalu sekolah lebih terkenal oleh masyarakat. Melatih keterampilan sosial dan soft skill siswa supaya lebih mandiri, lalu menjaga kebersamaan. Lanjut, ada bahasa Indonesia. Nah, tadi sudah menjelaskan adik Simba. Ayo buat pertanyaan menggunakan adik Simba sesuai isi cerita di halaman 83. Ya, di sini Miss sudah buat ya pertanyaan adik Simbanya. Coba dibuka halaman 83 ya, Kak. Di sana ada pertanyaan nomor 1. Apa kegiatan tambahan yang diikuti Made dan teman-temannya? Ya, lalu nanti kalian bisa baca tuh di cerita kegiatan futsal. Ya, ayo membaca. Nanti kalian isi di rumah. Lalu 2, di mana mereka mengikuti kegiatan futsal? 3, siapa saja yang mengikuti kegiatan futsal? 4, mengapa bermain futsal berbeda dengan sepak bola? 5, bagaimana cara mereka berlatih futsal? Kita lanjut. Matematika ya. Tabel perkalian. Pasti kalian sudah belajar ya, Kak, di subtema 2. Ya, di sini ada tabel perkalian sampai 10. Ya, misalkan ya, akan dicari hasil dari 20 dibagi 5. Pada tabel di atas carilah bilangan 20. Cari bilangan 20. 20 ada terletak pada baris ke-5. Baris ke-5. Setelah itu, perhatikan letak kolomnya. Ternyata bilangan 20 tersebut terletak di kolom berapa, Kak? Di kolom berapa ini? 1, 2, 3, dan 4. Berarti kolom ke-4. Jadi 20 dibagi 5 sama dengan 4. Ya. Kita lanjut di sini. Kerjakan ayo berlatih halaman 81 nomor 1, 2, dan 3 dan halaman 85 ya, Kak. Ya, semoga semua yang Miss sampaikan itu bermanfaat. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Ya, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.